Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk warga bangsaku dimanapun Anda berada. Setelah saya berbicara mengenai perbedaan antara media massa mainstream dan media sosial, saya ingin berbicara sekarang ini adalah mengenai moral bagaimana orang memproduksi konten. Kemarin saya cerita mengenai perbedaan di media massa itu, proses untuk bisa memproduksi informasi itu sangat ketat dan berlapis. Dari wartawan yang meliput berita, kemudian ditangani oleh redaktur yang memilih berita, memilih dan memilah berita, kemudian dirapatkan oleh tim redaksi, dewan redaksi istilahnya, untuk dipilih mana berita yang cocok, baik itu cocok secara bahasa atau etika bahasanya media tersebut, cocok dalam pengertian juga dengan misi media tersebut, dan kemudian cocok dengan value, nilai-nilai yang dianut oleh media tersebut. Nah, dengan demikian sebenarnya lapisan-lapisan filtering ini termasuk diantaranya adalah bagaimana informasi itu sesuai dengan value yang dianut oleh media. Nah, di sini persoalannya. Ini akan dialami oleh semua wartawan, semua media yang memproduksi berita atau informasi secara media mainstream. Nah, bedanya dengan media sosial adalah tidak ada orang, tidak ada pihak, tidak ada lembaga, tidak ada siapapun yang menata, mengatur, melakukan filtering berita-berita di media sosial. Ya, jadi siapapun bisa memproduksi informasi apa saja menurut apa yang mereka tahu, menurut apa yang mereka pahami, dan menurut apa yang mereka perkirakan, mereka anggap itu benar menurut ukuran mereka. Nah, di sini pertanyaan adalah moral dari informasi itu. Moral dari informasi itu bagi media massa ini, seringkali dulu kalau dalam kursus-kursus jurnalistik dan segala macam, moral ini adalah bagaimana informasi yang disampaikan melalui media massa itu memiliki nilai tambah, bermanfaat untuk masyarakat banyak. Nah, di sini ada perbedaan yang mendasar. Di media sosial, orang yang memproduksi konten di media sosial tidak perlu mempertimbangkan moral daripada informasi yang mereka produksi. Karena itu mereka bisa memproduksi apa saja yang mereka perkirakan itu disukai oleh publik. Bahkan dalam kasus yang seperti saya sebut dalam video sebelumnya, dalam kasus yang guyon-guyonan aja, bisa jadi itu dianggap guyon-guyonan, padahal mereka tidak pernah berhitung itu bisa jadi berdampak positif, bisa juga berdampak sangat negatif untuk pihak lain. Karena kan orang yang memproduksi konten di media sosial seringkali lupa, mereka lupa bahwa banyak orang di luar sana yang menonton, melihat produksi mereka itu bisa jadi punya perspektif, titik pandang, punya nilai moral yang berbeda. Ini yang tidak diperhitungkan. Dan sejauh ini tidak ada lembaga, tidak ada orang, tidak ada siapapun yang memproteksi atau yang memilah-milah itu tadi. Ya, kita kenal ada undang-undang yang namanya ITE, ya, Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi undang-undang ini berlaku jika itu informasi sudah diproduksi. Nah, ketika informasi belum diproduksi, ketika orang yang mau membuat konten itu memperoleh informasi, ya, tidak ada orang yang memberitahu dia. Karena dia jarang sekali orang-orang yang memproduksi konten di media sosial itu nanya-nanya ke sana kemari, dan tidak ada hukumnya. Nah, pihak keamanan, polisi lah, kejaksaan atau siapapun itu tidak bisa melakukan tindakan apapun kecuali informasi itu sudah diproduksi. Nah, di sini bedanya. Jadi pertanyaannya sekarang adalah moral. Jadi moral siapapun yang memproduksi konten dalam media sosial itu
Apakah Anda bersiap untuk bertanggung jawab jika produksi informasi yang Anda hasilkan itu berdampak negatif untuk masyarakat? Ya, kalau memang Anda bersedia untuk bertanggung jawab, ya nanti itu akan berlaku secara undang-undang atau hukum negara, hukum positif di satu negara. Ya, tapi kadang-kadang kan orang melupakan bahwa dia harus bertanggung jawab. Makanya nanti kalau sudah dimuat lalu menimbulkan heboh, orang ini bisa lari-lari, sembunyi, ketakutan, dan paling-paling juga pada akhirnya mohon maaf, itu khilaf. Jadi kayaknya siapapun yang memproduksi informasi di media sosial ini benar-benar manusia biasa sebenarnya. Pertanyaannya, mohon Anda menjaga moral Anda dalam memproduksi konten-konten di media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.